Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Casi Jogja, kali ini kita akan memberikan gambaran terkait pendaftaran online dan upload berkas sebelum kalian melaksanakan verifikasi di Polda maupun di Polres tempat. Langsung saja, untuk website resmi dari penerimaan Polri, kalian masuk di website pendaftaran Polri, yaitu penerimaan.polri.go.id. Nah, di sini silakan scroll ke bawah. Ketika kalian mendaftar Akpol, silakan klik Akpol, SIPSS, Bintara atau Tamtama. Untuk kali ini kita akan contohkan ke Bintara. Silakan klik Bintara. Di bawah terdapat beberapa jurusan yang bisa kalian daftar sesuai kompetensi masing-masing. Untuk kali ini yang kita contohkan yaitu Bintara PTU. Di sini sudah terdapat pengumuman, surat jadwal, dan di sini ada klik daftar. Silakan klik daftar. Lanjutkan mendaftar Bintara PTU. Nah, registrasi peserta. Di kolom atas ini terdapat sebelum Anda melakukan pendaftaran online, pastikan Anda melengkapi berkas persyaratan pada link berikut ini. Nah, ini silakan klik download berkas. Nanti kita akan jelaskan terkait berkas pendaftaran ini. Untuk sekarang kita lanjutkan ke pendaftaran online terlebih dahulu. Silakan isikan sesuai kolom yang diminta. Contoh, silakan pilih lulusan terakhir Anda. Ketika kalian SMA, SMK atau sederajat, silakan klik di sebelah sini. NIK, silakan masukkan NIK kalian. Waktu diterbitkan KTP itu biasanya di bawah foto KTP Anda sudah ada tanggal. Nah, itu waktu diterbitkan eKTP. Dan ini untuk file keterangan di Dukcapil, silakan diupload scan KTP. Di sini terdapat ukuran maksimal file 512 KB ya. Boleh JPG, JPEG atau PDF. Itu silakan kalian bisa memilih salah satu. Yang terpenting maksimal 512 KB. Ketika file kalian lebih dari itu, maka dipastikan tidak bisa di-upload. Setelah itu silakan lengkapi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, golongan darah, alamat, provinsi dan lain sebagainya diisi. Foto 4x6 juga silakan dibaca, maksimal 512 KB. Masih sama, 512 KB. Data pendidikan peserta, ada SD, SMP, SMA. Nah, untuk bagi kalian yang SMP-nya tidak terdapat ujian nasional, untuk nilai UN ini silakan kalian isi angka 0 ya. Bagi yang tidak dapat UN. Untuk SMA silakan pilih SMA, SMK, pondok pesantren. Untuk rata-rata ini silakan diisikan nilai akhir ijazah. Jika kalian belum lulus atau masih kelas 3 SMA, silakan diisikan nilai rata-rata rapot semester 5 kelas 12 ya. Nilai rata-rata rapot semester 5 kelas 12 bagian pengetahuan. Setelah kalian rata-rata, silakan upload di sebelah sini. Ya. Untuk pendaftaran online kita rekomendasikan menggunakan laptop dikarenakan ketika menggunakan laptop itu jangkauannya lebih luas. Berbeda dengan handphone yang hanya dimensinya kecil, itu memungkinkan untuk beberapa kata bisa terpotong. Oke, kita lanjutkan. Untuk data ayah, data ibu silakan diisi. Data wali. Wali ini untuk kalian yang ikut kakak orang lain. Contoh, ketika kalian gabung kakak dengan paman, Om atau Pak D, silahkan menggunakan wali. Ketika kalian masih gabung dengan kakak orang tua, meskipun mohon maaf orang tua sudah ada yang meninggal atau cerai atau ada ayah tiri atau ibu tiri, tetap dimasukkan di data ayah atau data ibu ya, bukan di data wali. Setelah diisikan semua, pilih Polda, Polres di mana KTP kalian berada, sosmed. Setelah itu klik daftar. Baik, ketika sudah muncul username password, ini silahkan kalian catat username dan password. Ini difungsikan untuk ketika kalian ingin upload berkas atau melihat hasil tes selanjutnya. Setelah itu, ketika kalian sudah berada sampai tahapan ini, silahkan klik di bawah sini login sekarang. Nah, silahkan menggunakan username password yang sudah kalian screenshot tadi. Klik login. Di sini terdapat download nomor registrasi online. Nah, ini yang kalian bawa ketika kalian verifikasi di Polda ataupun di Polres. Silakan klik download terlebih dahulu. Baik, ini hanya contoh.
Bentuknya akan seperti ini. Silakan nanti kalian print dan bawa ke Polda atau Polres tempat kalian verifikasi. Baik, setelah itu langkah yang kalian lakukan setelah ini adalah upload berkas. Silakan klik di bagian sini, berkas. Di sini terdapat beberapa file yang harus kalian upload ketika kalian ingin melaksanakan verifikasi. Saya jelaskan dari awal. Untuk yang nomor 1, kartu tanda penduduk atau KTP. Maksimal ukuran file 2 MB ya. Ini boleh PDF ataupun JPG. Silakan kalian upload. Silakan pilih di sini. Saya ambilkan contoh 1. Open. Ketika sudah kalian masukkan, silakan klik simpan. Maka di sini akan tertulis proses. Ketika sudah tertulis proses, itu artinya sudah masuk ke data kami dan tinggal kalian laksanakan verifikasi. Setelah itu, silakan isikan semuanya. KK, akte, ijazah terakhir, sesuai persyaratan jenis dikduk yang dipilih. Maksimal ukuran file 2 MB. Jika kalian belum punya ijazah, masih kelas 12, silakan masukkan untuk raport semester 5. Ya, raport semester 5 silakan kalian scan dan kalian masukkan di file ini. Transkrip nilai bagi peserta lulusan sekolah tinggi, akademi atau perguruan tinggi. Jadi ini hanya untuk bagi mereka yang lulusan D3, D4 ataupun S1. Ketika kalian masih lulus SMA, silakan dikosongi terlebih dahulu. SKCK silakan scan dan diupload. Foto silakan upload. Untuk poin nomor 8, berkas pendaftaran peserta maksimal 2 MB. Di sini yang kalian masukkan adalah berkas download dan seluruh dokumen yang kalian scan. Saya contohkan. Ini yang berkas kalian download tadi. Harap diperhatikan. Di sini terdapat beberapa susunan berkas pendaftaran. Ketika kalian memasukkan di map untuk verifikasi maupun Rikmin, silakan susun sesuai urutan ini dari nomor 1 sampai nomor 4 key. Dari awal, silakan mengisi berkas persyaratan di bawah ini, kemudian cetak dan diserahkan ke Panda atau Pak Bandrim dengan jumlah 4 rangkap, 2 asli dan 2 fotokopi. Ya, 2 asli dan 2 fotokopi. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita jelaskan. Khusus surat permohonan menjadi anggota Polri, ditulis tangan tinta warna hitam di atas kertas folio bergaris, bermaterai 10.000, ditulis sendiri oleh pelamar menggunakan huruf balok tanpa coretan. Silahkan ditulis tangan sendiri di kertas folio bergaris. Setelah itu, ketika kalian sudah menyiapkan 2, silakan fotokopi permohonan tersebut 2 untuk di berkas fotokopi legalisir. Jadi 2 bermaterai, 2 fotokopi. Surat persetujuan orang tua wali, ini silakan diisi nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Silakan diisi yang tanda tangan. Jika terdapat kolom materai, silakan tempel materai. Jika tidak ada, maka tidak perlu. Mengetahui lurah atau kepala desa. Nah, di sini silakan mintakan tanda tangan dan cap dari kelurahan. Ini juga lurah dan kepala desa. Nah, untuk di bagian kop ini, nama Polda, di bawah sudah ada keterangan, ganti nama Polda sesuai Polda pendaftar. Silakan diganti daerah istimewa Yogyakarta untuk pendaftar di DIY. Silakan diisikan lengkap, saudara dari bapak, saudara dari ibu, itu juga silakan diisikan. Ya, om kalian, pak de kalian, bule, bude, silakan diisikan semua. Pas foto, tanda tangan, ada lurah lagi, silakan kalian mintakan lurah. Surat perjanjian ikatan dinas pertama. Di sini juga terdapat nama Polda, silakan diganti. Dan untuk kepala kepolisian daerah, ini silakan diganti Yogyakarta. Nama silakan dikosongi saja. Jadi cukup kalian isikan materai dan tanda tangan kalian. Nah, untuk surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas, di sini terdapat kelurahan dan kecamatan. Maka silakan kalian mintakan yang di sebelah sini lurah dan di sebelah sini kecamatan. 2 berarti lurah dan kecamatan. Dan ketika kalian melegalisir, silakan mintakan 2, lurah dan kecamatan. Oke, semuanya diisi sampai akhir. Ketika sudah diisi, silakan kalian mencetak 2 ya. 2 berkas asli yang kita maksud adalah berkas downloadan ini
kalian cetak 2 kali, bermaterai 2 kali, dan kalian minta tanda tangankan ke lurah atau kecamatan 2. Jadi 2 itu benar-benar yang pertama kali kalian print, bermaterai dan bercap tanda tangan basah. Setelah itu silakan kalian fotokopi sejumlah 4 atau 5 sebagai cadangan, saran kami. Dan setelah difotokopi silakan dilegalisirkan kembali ke kelurahan ataupun kecamatan. Oke, ketika sudah kalian lengkapi, silakan kalian scan bersamaan dengan berkas yang lain seperti ijazah SD, SMP, SMA, D1 atau S1, akte, KK, KTP, dan lain sebagainya. Silakan kalian ikuti di kolom yang bawah. Untuk ijazah, ini silakan disertakan dengan SKHUN jika kalian melaksanakan UN. Ketika tidak melaksanakan UN, tidak perlu menyertakan SKHUN. Oke, silakan urutkan sesuai ini: ijazah, SKHUN, SD, SMP, SMA, akreditasi, akte, KTP, KK. Nah, mulai dari permohonan menjadi anggota Polri ini sampai bawah itu yang kalian download tadi. Tambahkan SKCK, keterangan sehat dari dokter, ini tidak perlu nafsa ya, jadi cukup surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Oke, setelah kalian scan, jadikan satu file. Setelah itu kalian upload di nomor 8 ini, berkas pendaftaran peserta. Silakan upload. Sebagai contoh, saya asal upload saja. Klik simpan. Nah, ketika sudah tertulis proses semua seperti ini, silahkan kalian datang ke Polda DIY bagi yang berdomisili Sleman, Kota Yogyakarta ataupun Bantul. Untuk yang Kulon Progo di Polres Kulon Progo dan di Gunung Kidul silakan di Polres Gunung Kidul untuk melaksanakan verifikasi. Ketika kalian sudah verifikasi, nanti kalian mendapatkan nomor peserta. Mulai dari situ kalian sudah dinyatakan sebagai calon peserta seleksi penerimaan Polri di tahun tersebut. Setelah itu kalian bisa melaksanakan tes sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Untuk di Polda DIY jadwal nanti kita akan share di Instagram kami di penerimaan Polri Jogja. Seluruh jadwal, keperluan, barang bawaan, waktu, tempat, dan lain sebagainya kita akan post di Instagram tersebut. Silakan di follow, diikuti, dan dibunyikan loncengnya. Sekian dari kami, bila banyak salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.